Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan konsep tentang air bersih dan air layak minum. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Aku Mutiara Filiana. Aku Valeri Anugrah Tias Gunawan. Aku Revalda Mardika Azrani. Aku Dwi Irma Mayangsri. Aku Revalda Mardika Azrani. Aku Nevi Nabila. Aku Tri Rizky Afriani. Oke, selamat menyaksikan video dari kami. Baik, saya Nevi Nabila akan menjelaskan tentang pengertian air bersih dan fungsi dari air bersih tersebut. Yang pertama itu pengertian dari air bersih. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia yang harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit dan bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Apa sih fungsi air bersih? Yang pertama itulah sebagai sumber air minum, yang kedua itu mengatur suhu tubuh, yang ketiga yaitu melancarkan peredaran darah, dan yang terakhir untuk kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya karakteristik air. Karakteristik air yang pertama yaitu berada pada suhu 0 derajat sampai dengan 100 derajat Celcius sehingga air memiliki sifat yang cair. Yang kedua, air berada di tegangan permukaan tinggi. Yang ketiga, air merupakan zat pelarut yang sangat baik. Yang selanjutnya, air merupakan senyawa yang satu-satunya senyawa yang bisa meregang ketika membeku. Selanjutnya adalah sumber air bersih. Yang pertama, sumber air bersihnya adalah dari air hujan. Air hujan yaitu air yang terdapat di permukaan menguap melalui sinar matahari yang kemudian diturunkan melalui hujan. Dan yang kedua adalah sumber air bersih melalui permukaan, di mana air hujan itu berkumpul pada suatu titik yang lebih rendah. Contohnya adalah danau, sungai, dan air laut. Dan selanjutnya yang ketiga adalah sumber air bersih berasal dari tanah. Pada tahap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber air bersih tanah yang dangkal, di mana pada proses penyerapan di tanah diserap oleh akarnya langsung. Dan yang ketiga adalah sumber air bersih tanah yang dalam, yang dimana pada proses ini air tanah mengalami tahap absorpsi dan filtrasi yang melalui bebatuan dan mineral-mineral di tanah. Jadi, ciri-ciri air bersih itu bebas dari kontaminasi atau bibit penyakit, bebas dari substansi yang berbahaya, tidak berbau dan tidak berasa, dapat digunakan untuk keperluan domestik dan rumah tangga, memiliki standar yang digunakan WHO dan Depkes Republik. Persyaratan, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air bersih bisa dilakukan dalam dua cara. Yang pertama itu ada purifikasi dalam skala besar dan purifikasi dalam skala rumah tangga. Purifikasi dalam skala besar bisa dilakukan dengan pengambilan dan pembuangan benda-benda yang ada di air. Yang kedua, bisa kita lakukan disinfeksi dengan klorinase. Yang ketiga, bisa kita lakukan pengendapan lumpur. Yang keempat, bisa kita lakukan penyaringan. Yang kelima, bisa kita lakukan dengan cara penyimpanan air. Lalu yang terakhir bisa kita lakukan dengan cara distribusi air. Nah, yang kedua, purifikasi dalam skala rumah tangga bisa dilakukan dengan pemasakan air dan juga bisa disinfeksi menggunakan bahan-bahan kimia. Selanjutnya yang terakhir bisa kita lakukan juga disinfeksi air sumur. Berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh air. Yang pertama yaitu waterborne mechanism. Kuman dan patogen menularkan melalui mulut dan sistem pencernaan. Contohnya yaitu hepatitis. Dan yang kedua yaitu waterways mechanism. Waterways mechanism disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kulit dan mata, sistem pencernaan, dan juga agen penyerap. Contohnya yaitu diare. Dan yang ketiga yaitu water-based mechanism. Disebabkan oleh sebagian siklus agen menjalankan hidupnya di dalam air. Contohnya yaitu schistomiasis. Dan yang terakhir, water-related insect of mechanism, yang disebabkan oleh gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air. Contohnya yaitu DBD dan malaria. Selanjutnya adalah modifikasi penerapan penjernihan air melalui alat filtrasi. Pada tahap penjernihan air melalui tahap filtrasi ini, partikel zat padatnya tidak masuk ke media yang seperti ini karena terdapat alat penyaringan sederhana. Nah, alat penyaringan sederhana ini terdiri atas pasir dan juga arang.
sehingga pasir-pasir yang ada di air kotor ini bisa tersaring oleh pasir dan arang yang ada di alat filter sederhana ini. Baik, di sini akan kita lanjutkan. Kita akan mengukur kadar pH air di Indikos sekitaran Universitas Sriwijaya. Kita menggunakan indikator pH paper untuk mengujinya. Yang pertama yaitu pH asam berada di 1-7 dan yang pH basa berada di 8-14. Mari saja langsung kita cobakan. Langsung saja kita tuangkan selama 1 menit. Setelah melakukan uji coba selama 1 menit, kita sudah mengetahui tingkat kadar pH yang ada di dalam air ini. Untuk lakmus ini menunjukkan pH 9. Untuk lakmus ini menunjukkan pH 4 yang berarti asam. Dan untuk lakmus yang terakhir menunjukkan pH 8 ya guys. 4. Look. Nah, selanjutnya syarat-syarat air yang layak minum. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan syarat-syarat air yang layak minum. Di antaranya adalah terbebas dari mikrobiologi, yaitu bakteri E. coli dan bakteri coliform. Selanjutnya, pH 6,5 sampai 8,5. Lalu tidak berasa, tidak berbau dengan total dissolved solid atau zat padat terlarut 500 mg per liter dan tingkat warna maksimal 15 TCU, dan yang terakhir adalah suhu maksimal air 3 derajat Celcius. Selanjutnya adalah penerapan contoh air layak minum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Itu tadi percobaan sederhana kami mengenai uji coba di air di Indekos sekitar Universitas Sriwijaya. Kami berharap video ini bisa berguna untuk pengelolaan air di Indekos sekitar Universitas Sriwijaya menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Don't forget To give a thumbs up if you like this comment video and share. Yeay!